Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mewawancarai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan. Saya Muhammad Raffi Noval dengan NIM AHIR 082. Saya Muhammad Fahmi dengan 3 Diamir 135. Saya Reza Rizky Ramadan dengan NIM AHIR 077. Saya Andi Al-Ghifari dengan NIM AHIR 080. Saya Randil Ham dengan NIM AHIR 027. Saya Muhammad Raffi Amaralwi Putra dengan NIM AHIR 076. Oke, tunggu video selanjutnya. Jadi yang pertama, saya ingin bertanya, apa fokus utama program pembinaan IKM atau UMKM ini yang dijalankan oleh Disperindak Tangsel pada tahun ini? Oke. Fokus utama kita pada tahun ini untuk meningkatkan IKM naik kelas yang tadinya dari UMKM bisa menjadi IKM. Contohnya seperti peningkatan dari sisi legalitas. Legalitas bisa berupa PRT, MD, terus halal, terus bisa juga dari mereknya HAKI terdaftar, terus GMP dan SNI yang nanti berujung pada IKM yang siap ekspor. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana mekanisme pemilihan atau penentuan pelaku IKM ini yang menerima program pembinaan? Jadi gimana cara kriterianya? Oke. Kita biasanya berdasarkan database kita di sini itu ada melakukan pendataan. Di setiap tahun kita ada melakukan pendataan, pemutakhiran data. Kita dilihat di situ IKM mana yang dilihat dari legalitasnya sudah lengkap atau belum. Jadi IKM yang memang legalitasnya belum lengkap, sebisa mungkin dengan anggaran yang kita punya, kita cukupi itu legalitas yang mereka belum punya, kita lengkapi semuanya seperti itu. Terima kasih Bu. Lalu lanjut yang ketiga, apakah program ini lebih menitik beratkan pada pelatihan keterampilan, bantuan alat, atau penguatan manajemen usaha IKM tersebut? Itu kita mencakup semuanya. Iya, semuanya, semua aspek itu, karena kan kebutuhannya beda-beda ya. Setiap IKM itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang memang kadang permintaannya terkait alat, ada yang terkait misalnya permodalan pun ada legalitas pun ada, dan kayak manajemen usaha pun ada seperti itu. Jadi tergantung permintaan dari mereka. Itu biasanya ada kalau di kita bentuknya dalam F1. Itu F1 itu masukan atau permohonan pelatihan atau ya pelatihan dari tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Oke, Bu. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut saya Bu ya. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana capaian output dari kegiatan pembinaan? Apakah target jumlah peserta, pelaku usaha tersertifikasi, atau produk inovatif sudah tercapai? Sebenarnya sih lebih ke semuanya mencakup ya. Dari segi pesertanya, dari segi tadi aspek apa? Mohon maaf. Yang kedua tuh aspek apa? Yang kedua itu tadi pelaku usaha tersertifikasi. Ya, tersertifikasi. Karena kan salah satu bentuk kita mendukung para IKM itu di Disperindak itu salah satunya melalui fasilitasi yang kita berikan gitu. Oke, lanjut Bu ya. Apa kendala utama di lapangan dalam pelaksanaan program? Misalnya partisipasinya mungkin rendah atau kurangnya pelatih yang ahli. Sebenarnya lebih ke sarana kali ya, mungkin lebih ke sarana. Sebenarnya tenaga ahli kita bisa biasanya manggil dari kita dapat bantuan dari kementerian seperti itu. Terus juga dengan anggaran kita ada gitu. Cuman kadang sarana kita suka terbatas karena memang keterbatasan kita juga ya, maksudnya di sarana seperti itu sih. Berarti kendala utamanya mungkin di keterbatasan sarana. Bagaimana koordinasi antara Disperindak dengan kecamatan, kelurahan, atau dinas lain, misalnya koperasi, perdagangan, atau pariwisata dalam pelaksanaan program ini? Kita selama ini selalu berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, termasuk dengan dinas koperasi, pariwisata, kecamatan, kelurahan. Kalau untuk dari tingkat kecamatan, kelurahan, biasanya seperti yang tadi saya sebutkan, dari berdasarkan usulan F1 itu dari masyarakat tingkat kelurahan, naik ke kecamatan, naik ke tingkat kota, baru disalurkan ke dinas-dinas terkait, seperti misalnya dinas pariwisata membawahi terkait misalnya apanya nih, izin apa nih gitu. Kalau misalnya dari kita misalnya dari sisi legalitasnya merek gitu atau GMP. Kalau koperasi misalnya dari sisi legalitas halal seperti itu. Jadi selama ini kita selalu berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait termasuk tingkat kecamatan dan kelurahan.
Oke, pertanyaan terakhir nih. Hmm. Apakah pelaksanaan program sudah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Tangsel? Jika belum, di mana letak perbedaannya? Oh, selama ini patokan kita memang selalu berdasarkan visi misi Tangsel dan berdasarkan RPJMD ya. Jadi kita tidak boleh belok dari itu karena kita sudah ada pakemnya bahwa target kita harus setiap tahunnya ada target berdasarkan RPJMD. Misalnya tahun ini target RPJMD itu harus 100 merek. Berarti kita harus memenuhi itu 100 merek. Misalnya terus ada apalagi program halal misalnya di Dinas Koperasi. Nah itu pakemnya itu berdasarkan RPJMD. Jadi buku besar kita tuh patokan berdasarkan itu. Seperti itu. Baik, cukup sekian Yang dari kami. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Baik Pak, sekarang ke bagian dampak program terhadap pelaku IKM dan ekonomi lokal. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana pengaruh program pembinaan terhadap peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk pada IKM? Pasti ada pengaruh ya. Sebelum mereka ini dan sebelum dan setelah dibina pasti ada perubahan. Pertama, salah satu contoh yang kita bina, mereka mendapat fasilitasi JMP. JMP itu bagaimana pengolahan produksi yang baik dan benar dan aman. Nah, kalau misalkan dia belum mendapat fasilitas JMP itu, misalkan salah satu contoh, misalkan produk yang sudah beredar kemudian ada suatu masalah, nah dia nggak punya kontrolnya. Ibaratnya pedagang tradisional lah ya, dia kan nggak tahu tuh produknya udah kemana, batch berapa yang ada masalah. Tapi setelah ada JMP, dia tahu produk produksi batch yang keberapa, tanggal berapa, dan itu bisa ditelusuri. Kemudian itu mengurangi efisiensi barang penarikan. Misalkan kan nggak semuanya harus ditarik ya. Misalnya tadi yang saya bilang, anggap aja batch 1 dan batch 2. Nah ini udah teknis nih ngomongin ya. Ternyata yang ada masalah di batch kedua. Nah kan yang nggak perlu ditarik kan. Nah kalau dulu bedanya, mereka tidak punya sistem seperti itu, panduan mutu seperti itu, akhirnya mereka nggak tahu, semua ditarik. Akhirnya kan cost mereka akhirnya ruginya lebih besar. Nah, salah satu contohnya itu. Baik, yang selanjutnya itu apakah ada data peningkatan omset, terus ekspansi pasar atau jumlah tenaga kerja yang bisa menunjukkan keberhasilan pada program? Oke. Nah, dari ini nyambung pertanyaan. Dari yang kita udah fasilitasi, mereka pastinya produksinya lebih bertambah. Karena kan sudah terkontrol ya. Kalau misalkan tadi tradisional mereka bikinnya berapa, kemudian komposisinya tidak terhitung. Kemudian orangnya juga mungkin SDM-nya juga yang kemarin berarti cuma hanya learning by doing aja, tidak ada pencatatan. Akhirnya itu efisiensi bertambah, kemudian produksi juga bisa bertambah. Jadi nggak ada bahan, rasanya nggak ada bahan yang terbuang sia-sia. Selanjutnya nih Pak, yang ketiga itu bagaimana bentuk dukungan lanjutan bagi peserta setelah program selesai. Kayak contoh ada fasilitas buat promosi, akses buat dimodalin atau digitalisasi pada usahanya dia. Oke, pertanyaan bagus. Nah, kenapa kita ada namanya Dinas Perindustrian Perdagangan? Industri ini, bidang industri adalah dapurnya, sederhananya. Perdagangan, ibaratnya kalau kayak di toko itu showcase. Display. Ya kan? Jadi barang yang sudah IKM yang udah kita bina, kita kasih program-program, langsung kita lemparkan ke bidang sebelah untuk dipromosikan, baik mau yang dalam daerah ataupun luar daerah. Gitu bentuk program kita. Jadi tidak hanya mereka sudah kita bina, namun promosi juga kita bantu, baik mau digital ataupun secara konvensional. Terus kalau akses permodalan ada nggak? Ada, kita namanya kerjasama dengan toko retail. Ya. Oke, mungkin selanjutnya ya Pak ya. Apakah Disperindak ini mempunyai sistem untuk memantau kondisi pelaku IKM setelah program selesai supaya bisa kelihatan seberapa besar dampaknya di lapangan? Nah itu dia. Jadi kita monitoring itu berlapis. Dalam artian waktu kita kasih pembinaan di industri, di bidang industri, kita monitoring apakah produksinya lanjut atau apakah ada peningkatan gitu kan. Kalau misalkan oke, kemudian kita kasih program apa lagi yang sekiranya biar lebih baik lagi. Kita contoh sederhana, misalkan dulu packaging dia hanya
biasa saja. Nah kita kasih biar dia produknya naik kelas, packagingnya lebih baik lagi gitu kan. Contoh lah kayak kacang yang dalam plastik, kemudian yang kita ada di supermarket kan harganya berbeda. Jadi kan berarti value-nya dia bertambah. Itu dari segi industri. Perdagangan pun mereka ikut pameran. Kita data juga. Setelah pameran itu omsetnya naik nggak? Dia udah ekspor kemana aja nggak? Siapa saja yang buyer yang tertarik dengan barang-barang mereka. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana respon dari pelaku usaha atau masyarakat? Apakah mereka merasa programnya benar-benar membantu atau justru masih ada keluhan yang sering muncul? Namanya program pasti nggak semua sempurna ya, tergantung persepsi masing-masing pelaku usahanya. Jadi nggak mungkin saya bilang bagus semua. Pasti masukan itu perlu karena kita untuk pengembangan berikutnya. Ya alhamdulillah selama ini yang kita dapatkan positif semua. Jadi belum ada keluhan ya selama ini? Keluhan tadi saya bilang ada. Kadang keluhan gini, mereka yang merasa mungkin teman-teman pernah dengar, tiga lagi dia lagi. Nah, nama pembinaan itu tidak hanya sekali kita bina, terus kita loncat ke ini. Pembinaan itu yang tadi dibilang dengan teman saya, namanya dibilang naik kelas. Seperti adik-adik lah, dari kelas 1 SMP, SMA, kuliah kan. Oke. Nah itulah fungsi dinas-dinas itu. Salah satunya yang baru grow up atau baru bangun kita sebut WUB, dia mungkin ada di posisi di dinas koperasi pembinaannya. Nah kemudian dari koperasi pindah ke Indak. Dari Indak itu ibaratnya menjembatani teman-teman yang mau kuliah atau mau jadi industri yang besar. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka dia lagi konsepnya nggak paham, dalam artian namanya pembinaan tadi satu produk tadi kita legalitasnya dulu, yang tadi yang pertanyaan sebelumnya kan legalitasnya dulu. Legalitas itu ada 2, legalitas produk dan tempat produksinya. Salah satunya dari yang itu kan semuanya continue gitu, nggak berhenti di situ aja. Mungkin itu saja Pak. Oke, Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya ingin bertanya mengarah kebijakan fiskal. Dari sisi fiskal ini bagaimana sumber pendanaan program ini? Apakah murni dari APBD Kota Tangsel atau juga melibatkan APBN atau CSR atau kementerian swasta? Kalau untuk saat ini di Disperindak Tangsel masih mengandalkan APBD murni. Belum ada tambahan dari non APBD Tangsel untuk saat ini ya. Walaupun memang bisa sebetulnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa rata-rata anggaran tahunan yang dialokasikan untuk program pengembangan IKM ini? Dan apakah mencukupi dengan kebutuhan lapangan? Rata-rata anggaran didapat yang terkait dengan IKM ya di bidang industri kurang lebih itu sekitar 2 miliaran. 2 miliar. 2 miliar. Kalau pertanyaannya cukup apa enggak dari sisi tujuan untuk dapatkan hasil yang baik kurang. Tapi kalau dari sisi kemanfaatan ya efektivitas sama efisiensi ya cukup lah. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah terjadi kendala dalam penyerapan anggaran atau penundaan kegiatan akibat proses administrasi? Tidak ada kendala. Tidak ada sama sekali. Ya, terkait administrasi tidak ada. Oke. Nah, bagaimana Disperindak memastikan bahwa dana program benar-benar digunakan secara efisien dan tepat sasaran? Yang pasti itu kita sudah punya standar ya, standar dan SOP dan penerima manfaat yang sudah pasti dipastikan itu masyarakat warga Tangsel ataupun masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di Tangsel. Jadi penerima manfaat dari anggarannya ya orang-orang yang berada di Tangsel. Oke. Masuk ke pertanyaan terakhir, apakah sudah pernah dilakukan evaluasi efektivitas anggaran? Misalnya membandingkan biaya pelatihan dengan peningkatan pendapatan IKM? Kalau secara pertanyaannya dibandingkan dengan pendapatan IKM belum pernah efektivitasnya. Karena beberapa program itu lebih kepada peningkatan kualitas ya. Tapi tidak mengukur dampak pendapatannya. Jadi contoh seperti kualitas ya. Iya. Kualitas itu kualitas seperti menambahkan haki, terus menambahkan sertifikasi GMP, terus ada juga kita sedang tahun ini ada SNI. Nah,
itu semua kan tidak berdampak langsung secara keuangannya mereka ya, tapi secara produk ataupun manajemen kegiatannya manfaat pasti. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Oh ada. Ada lagi. Ini saya mau lihat sedikit terkait sudut pandang makro dari sisi benefit sama cost-nya. Mungkin pertanyaan pertama, kalau dari kacamata makro, gimana sih kontribusi program ini untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sekitar kota Tangerang Selatan ini? Mungkin kalau dampak ya. Iya, bagaimana program ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sekitar kota Tangsel ini? Oke, arah kita itu kalau di sektor kota ya, itu kan lebih kepada pembinaan atau pemberdayaan industri kecil menengah. Oke, itu punya. Dan mayoritas itu adalah kegiatan industri yang skalanya kecil dan di mana mereka tuh pertumbuhan wirausaha baru malah. Jadi kalau bisa tenaga kerja yang industri menengah itu kalau di Tangsel pertumbuhannya kurang gitu. Tapi kita lebih mengarah kepada bagaimana wirausaha yang baru ini akhirnya memiliki kualitas dan produk-produk yang dimiliki diterima masyarakat dan memiliki keamanan lah. Pertanyaannya program ini dampaknya seperti apa? Sudah pasti kan tujuannya dari program-program yang ada di bidang industri di Disperindak Tangsel adalah bagaimana mereka punya nilai sustainabilitas yang bagus. Nah, kalau sustainabilitas yang bagus kan otomatis nilai ekonominya juga pasti akan naik ya. Itu sih. Kira-kira program ini tuh bisa membantu mengurangi ketimpangan antar daerah nggak Pak? Misalkan ada daerah yang emang industrinya tuh dia rendah, akhirnya akibat adanya program ini jadi bisa nggak terlalu jauh gitu dibandingin daerah yang lain gitu. Ada nggak Pak kalau ini? Dibilang bisa ya, tapi tergantung juga ya. Terutama di Tangsel itu kan bukan kota industri. Bukan kota industri. Betul. Tapi karena kalau dari sisi sudut pandang makroekonomi di Tangsel tuh walaupun secara nasional industri kan salah satu penyokong pendapatannya, tapi kalau di Tangsel itu bukan salah satu yang utama memang. Tapi kalau dibilang apakah ada program ini bisa menjaga gap ya antara daerah, bisa aja sih sebetulnya. Mungkin sekian dari kami berdua ya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak. Baik, berikut adalah kesimpulan atau rangkuman dari pewawancara pertama yaitu saya. Di bagian pertama yaitu fokus utama terhadap pembinaan UMKM. Narasumber menjawab IKM ini agar naik kelas itu difokuskan pada pemenuhan legalitas seperti PIRT, MD, halal, haki, hak cipta, GMP, dan SNI. Dan tujuan akhirnya adalah menjadikan IKM tersebut siap ekspor. Lalu bro, yang kedua ada pertanyaan mekanisme pemilihan peserta program. Pewawancara pertama yaitu saya menanyakan mekanisme atau kriteria penentuan IKM yang menerima program pembinaan. Narasumber ini menjelaskan bahwa pemilihan didasarkan pada database yang mereka miliki, yaitu melalui proses pendataan dan pemutakhiran data setiap tahun. Dan mereka melihat IKM mana yang legalitasnya belum lengkap. Dengan anggaran yang ada, dinas ini berusaha melengkapi legalitas-legalitas yang belum dimiliki oleh IKM tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu ruang lingkup program. Pewawancara pertama atau saya menanyakan apakah program lebih menitik beratkan pada pelatihan keterampilan, bantuan alat, atau penguatan manajemen usaha. Narasumber menyatakan bahwa program tersebut ini mencakup semua aspek tersebut dari pelatihan, alat, dan manajemen. Karena juga kebutuhan setiap IKM ini beda. Ada yang meminta bantuan alat, permodalan, legalitas, atau manajemen usaha. Dan bantuan disesuaikan berdasarkan permintaan dari IKM yang biasanya masuk melalui F1. Nah, ini yang berisi masukan atau permohonan dari tingkat kecamatan atau kelurahan. Mungkin itu aja dari kesimpulan wawancara pertama itu saya. Terima kasih. Oke, jadi saya ingin membahas tentang kesimpulan dari wawancara yang telah saya lakukan. Jadi program pembinaan IKM yang dijalankan di Disperindak Kota Tangerang Selatan mencakup peningkatan jumlah peserta, sertifikasi pelaku usaha, serta pemberian fasilitas pendukung. Kendala utama pelaksanaan terletak pada keterbatasan sarana, sementara tenaga ahli dan anggaran relatif terpenuhi melalui dukungan kementerian dan pemerintah daerah. Nah, Disperindak juga menjalin koordinasi erat dengan dinas lain seperti koperasi dan pariwisata, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan melalui mekanisme usulan berjenjang dari masyarakat atau F1. Nah, kolaborasi ini mencakup aspek legalitas usaha, sertifikasi halal, dan promosi produk. Jadi seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai visi misi daerah dan berpedoman pada RPJMD Kota Tangerang Selatan.
yang menjadi acuan utama dalam penetapan target dan evaluasi program setiap tahunnya. Selanjutnya itu pada bagian B, yaitu mengenai dampak program terhadap pelaku UKM dan ekonomi lokal. Di sini saya ingin menyoroti pada satu hal, yaitu mengenai GMP atau sertifikasi GMP. GMP adalah Good Manufacturing Practice, adalah bukti bahwa suatu perusahaan telah memenuhi standar atau suatu home industry telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ketat dalam proses produksinya, seperti untuk obat-obatan, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan. Nah, sertifikasi GMP ini penting untuk menjamin keamanan, kualitas, dan kemurnian produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka akses pasar yang lebih luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, manfaat dan tujuan dari adanya sertifikasi GMP ini yaitu untuk menjamin kualitas dan keamanan pada produk, lalu memperluas jangkauan pasar, terus juga meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, lalu memenuhi persyaratan hukum. Karena pada produk tertentu itu sertifikasi GMP ini bisa menjadi syarat wajib untuk mendapatkan izin edar dari badan pengawas seperti BPOM dan FDA. Baik, terima kasih. Oke, kesimpulan pada wawancara yang telah saya tanyakan kepada narasumber, yaitu wawancara menunjukkan bahwa Disperindak telah menjalankan monitoring pasca pelatihan untuk melihat dampak nyata pembinaan terhadap IKM, termasuk pada aspek kualitas produk, legalitas, pemasaran, dan omset. Beberapa pelaku usaha terlihat mengalami peningkatan setelah mendapatkan pendampingan. Tanggapan pelaku usaha umumnya positif, meski ada keluhan teknis yang masih muncul terkait kebutuhan lanjutan seperti legalitas dan pemasaran. Disperindak menegaskan bahwa pembinaan tidak berhenti pada pelatihan awal saja, tetapi dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaku usahanya agar dampaknya dapat berkelanjutan. Nah, dalam wawancara ya, saya akan meringkas atau merangkum. Dalam wawancara ini, pihak Disperindak Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa seluruh program pengembangan iklim usaha dan UMKM masih dibiayai dari APBN murni, tanpa dukungan APBN, CSR, atau pihak swasta. Meskipun begitu, peluang kolaborasi semacam itu tetap terbuka di kedepannya. Nah, rata-rata anggaran tahunan itu sekitar 2 miliar yang nilainya cukup memadai dari sisi efektivitas dan efisiensi. Meski belum sepenuhnya ideal untuk mencapai hasil maksimal, narasumber juga menegaskan sudah tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran karena Disperindak sudah memiliki SOP dan mekanisme penerimaan manfaat yang jelas, yakni masyarakat dan pelaku usaha di Tangsel. Nah, untuk evaluasi efektivitas anggaran sejauh ini belum dilakukan pengukuran terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha. Fokus program masih pada peningkatan kualitas usaha seperti legalitas, sertifikat HAKI, GMP, dan SNI. Jadi meski dampak finansial belum langsung terasa, program ini diharapkan memperkuat fondasi usaha jangka panjang bagi UMKM di Tangsel. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan sedikit dari sisi makro. Berdasarkan hasil wawancara, program pembinaan IKM di Kota Tangsel ini memiliki arah yang jelas untuk memperkuat kondisi industri kecil dan menengah melalui pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kualitas produk. Fokus utama saat ini masih pada pengembangan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas pelaku industri kecil agar produk mereka dapat berdaya saing dan diterima di pasar. Secara makro, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja memang belum signifikan, mengingat karakteristik kota Tangsel juga bukan merupakan kota industri yang besar. Namun, upaya pembinaan IKM ini terbukti membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar kecamatan dengan menciptakan pemerataan akses pelatihan dan fasilitas produksi. Dari efisiensi fiskal, penggunaan anggaran itu dinilai sudah efektif dan hasilnya itu sesuai target menurut mereka. Meskipun kebutuhan anggaran yang lebih besar diharapkan agar manfaat dari program ini tuh bisa dirasakan lebih maksimal. Disperindak juga menunjukkan upaya konkret dalam penguatan kelembagaan IKM melalui sosialisasi perizinan dan legalitas usaha yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan usaha yang berkelanjutan. Kedepannya, arah kebijakan ini diarahkan untuk membangun kesinambungan antara sektor perindustrian dan perdagangan dengan memperluas akses pasar bagi produk IKM, termasuk melalui kegiatan pameran dan business matching yang berpotensi membuka lapangan ekspor. Oke, cukup sekian hasil dari video kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.